Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Eleven Story. Kali ini kita akan membahas anime Attack on Titan. Ya, merangkul semua teori-teori dan segala macam pertanyaan-pertanyaan yang masih janggal lah tentang Attack on Titan. Bersama saya, Gilang Dazai Hayu. Ayo, Anjay. sapa-sapa penonton dulu lah. Halo, halo. Ya, oke. Jadi, pertanyaan pertama dulu. Sebenarnya AOT itu bagus nggak menurut kau? Kalau aku menurut aku pribadi ya, Hmm, Out ini kompleks gitu, bagus. ya, Tapi ada beberapa fans yang bilang nggak bagus gitu. Iya, kebanyakan gitu kayak si Eren kok. Pasti kan banyak yang nanya, alah Eren kan pertama mau ngelawan Titan, mau musnahin Titan. Kok tiba-tiba jadi ngerambling gitu. Itu ya, bagi orang-orang yang nggak mendalami kali. Tapi kalau kita mendalami lebih telusur ya, itu kayak cocok aja gitu maksudnya. ya karena kalau misalnya dia kan ada motifnya awal Ya, kenapa dia ngerambling. hmm, Sebenarnya setelah kita nonton endingnya dan setelah kita nonton semuanya, kita jadi tahu alasan Eren ngerambling segala macam karena memang ada motifnya, dia mau buat kawan-kawan dia jadi pahlawan. iya, lebih tepatnya dia pengen kebebasan sambil melindungi kawan-kawannya. Ya, Nah, budak kebebasan. budaknya lah gitu, kebebasan. Ya pertama kan contohnya dia mikirnya kan Titan nih yang rebut kebebasan. Ya, Makanya kan di kill lah semua Titan tuh, mau dimusnahin. Terus pas udah di season selanjutnya kita nampain orang ini udah bisa keluar tembok loh dan ngeliat laut gitu. Kan tujuan Ellen pertama Eren sama Armin kan ngeliat laut. Kok tiba-tiba malah nyerang Paradise gitu. Masalahnya kok jadi lebih sulit lagi bagi orang yang pahamin. Sebenarnya itu bertahap. Pertama membenci Titan ataupun karena Titan tadi yang rebut kebebasannya. Terus jadi benci sama pasukan Marley yang ada di Paradise. ya, Karena menurut Eren, Paradise inilah yang mengirim ini ngambil kebebasan orang nih. ya. Pasti Erennya nyamar yang di season selanjutnya lagi, yang dia berada di Marley, dia sadar Rupanya ada semua orang tuh, ada yang baik ada yang ada yang jahat baik, nih. iya, ada Jadi yang baik, ada yang jahat ya udah, gitu. pukul rata aja. Jadi dipukul ratanya aja. Jadi itulah dia nyalahin sekarangnya abis dari bertahapnya misalnya nih, dia benci Titan, habis itu benci yang di Paradise, akhirnya benci yang di dunia. Ya mungkin kan orang-orang kenapa nggak suka sama Attack on Titan karena endingnya tuh nggak sesuai ekspektasi. Itu Orang-orang tuh jelas. mengharapkan ending bahagia, Hmm. si Eren nikah sama Mikasa segala macam. Padahal ending bahagianya tuh sebenarnya kita udah dinampain sama flashback Hmm. Eren sama Mikasa dan terkesan biasa aja gitu. Ya kan? Mungkin gini ya, karena Karena kan sebenarnya good endingnya tuh sebenarnya udah ya, diciptakan juga hmm, melalui mimpi tuh. kalau ya kalau Ya kan? gitu kan. Tapi terkesan biasa aja karena itu tidak didapatkan melalui pertarungan. Iya, lebih tepatnya Nah, gitu. jadi rasanya biasa aja kayak orang ini karena kabur jadi Hmm. good ending gitu. Tapi menurutku ya endingnya nih pun dibuat Isayama cocok, relate sama dunia asli. Contohnya nih, kayak di akhirnya kan dinampain kan, abis masa Titan hilang semua Titan. Orang ini memperkuat ini militer, Hmm. militer rupanya nanti berkembang jadi kota besar, perang nuklir, ya kan? Yang akhirnya hancur. Barulah keluar yang anak kecil yang sekarang banyak bilang itu kayaknya jadi sequel gitu, ataupun lanjutan dari Attack on Titan. Itu kan relate. Isayama nih kayak bilang, emang dulu orang ini ngebenci Eren karena Titan. Sekarang sebenarnya nggak ada kekuatan Titan pun, manusia ini tetap saling membenci. Ya, Nah, betul. gitu lebih tepatnya. Emang Jadi udah siklusnya ya. emang dah siklusnya. Jadi bagi pecinta-pecinta isekai, bagi pecinta-pecinta yang isekai harem-harem gitu, yang OP sekali combo kill tewas gitu, mungkin nggak relate karena nggak happy ending gitu. Karena gini, dari awal Attack on Titan tuh udah di opening dengan cara suram. Hmm, Sama Erana meninggal lah segala macem. Jadi ekspektasi kita tentang ending yang bahagia tuh dipatahkan lah sama Isayama. hmm. Ya memang Attack on Titan ini aku ciptakan untuk kesuraman. Memang inilah yang akan kalian dapat. Sampai suruh kalian nonton. Memang psikopat anjir autornya. Dan menurut pun bagus Attack on Titan soalnya nih konsisten gitu. Oh Dan ya, nggak tingkat segan. dia tingkat kekonsistenannya dalam menentukan ending. Aku dari season 1 aku buat ini dramatis. Eren mama mati gini. Nggak dibuat lebay gitu. Misalnya Sasa ditembak tiba-tiba hidup lagi. Enggak anjir. Realistisnya tuh tetap Realistis ada. tetap ada. Walaupun Rainer anak kesayangan Itu beda. Itu golden boy-nya. Jadi nggak bisa diiniin.
Ya coba aja lah berapa kali Renner mau mati, tapi selamat terus sampai final fight. Memang bangsa. Karena gini, aku kan sebagai pecinta survival yang dimana pembawaan Attack on Titan kan awalnya tuh kan untuk survival, banyak teror, Ya setuju. segala macem, ya kan, ada kesuraman di sana. Menurut aku sebagai fans genre survival, Attack on Titan tuh udah tamat saat orang ini lihat laut. Ya. Nah, after itu udah nggak dianggap lagi, itu udah apa ya, udah hal lain lah. Karena di situ mulai masuk politik, perang, habis itu rasisme, isu-isu segala macam lah, isu-isu dunia. Ya. Jadi gini, sebenarnya pas yang dibilang Attack on Titan selesai pas lautan, itu cuma satu tujuan si Armin. Oh iya. Impian si Armin lebih tepatnya ya, karena dia kan yang nunjukin buku. Ya, ya pas lihat laut tuh berarti ending untuk si Armin. Tapi ingat nggak pas si Eren itu kan season berapa ya, lupa pokoknya. Sebelum itu Eren udah menyium tangan Historia. Ya. Dan pas nyium itu Dia udah tahu masa depannya, kepingan itu udah ada karena founding titan tadi. Karena emang founding titannya udah aktif gitu. Ya udah dari situ mulainya. Tapi gini, kalau menurut aku ya, dari sudut pandang aku nih, Attack on Titan ini menjadi sedikit kurang, bukan nggak bagus secara anime, tapi sedikit kurang sebagai genre survival karena MC-nya tuh Eren, orang dengan berbagai macam privilege. Kalau misalnya kita tarik sudut pandang nih, bagaimana kalau misalnya MC-nya Hanji atau Jen atau Erwin, itu bakal survivalnya tuh lebih kental gitu. Ya, tapi balik lagi ya, Attack on Titan nggak semuanya tentang Eren. Setuju nggak? Ya tapi kan di akhir-akhir memang highlight ke Eren. Ya, soalnya kan emang the real, maksudnya dia bikin dia biar aku yang jahat aja lah gitu. Ya, karena jadi kan nggak lucu misalnya dikasih sudut pandang Armin yang seorang yang mikirin rencana secara damai gitu. Armin misalnya, misalnya dia jadi MC kan oke aja sebenarnya. Cuman kan gini, kalau Armin jadi MC, kurasa bakalan flat. Ya tapi kan itu ekspektasi aku sebagai pecinta survival. Ya. Attack on Titan sudah bagus dengan Eren sebagai MC-nya. Ya udah gitu. Udah selesai sih di situ, Pak. Cuma balik lagi ya, Pak. Overall bagus. Setuju kan? Nilainya dari 1 sampai 10? 9 sih. 9. Sama soalnya kan ya ada scene tambahan yang menurutku gak perlu sih anjir. Apa itu? Apa tuh? Yang burung itu sih. Ya itulah sebenarnya bagus, bagiannya kayak burung nih melambangkan kalau Eren ini udah bebas gitu ya, kebebasan. Cuman ya bisa dibilang 9 atau 95 lah gitu, karena ada satu sisi orang kan masih ngerasa kayak kok gini sih gitu, pengennya kan kayak ya balik lagi, pengennya kan Eren hidup gitu. Gak sesuai ini ya, gak sesuai keinginan fans. Gak sesuai, cuman seperti ending Boku no Hero. Itu jelas sekali sih Boku no Hero. Emang kalau itu emang ampas sih. Setuju aku kalau itu udah ampas sih. Aku ada. Oke, kita lanjut ke AOT dulu. Nah, jadi kan sebagai mungkin orang awam nih yang kebetulan aku pada saat partnya adiknya Grisha itu dimakan sama anjing, aku skip tuh lah pada saat itu kan. Jadi aku mungkin kurang ngerti itu penjelasan tentang suku-suku, klan gitu, kayak Marley siapa, Eldia siapa, orang itu apa gitu, siapa Eren tuh siapa, dari suku mana gitu. Coba kau jelasin. Jadi gini, Eldia nih sebenarnya suku penjajah. Gitu. Kenapa orang nih bisa di Marley? Ya. Orang ini ngejajah Marley pertama dengan apa? Orang ini menjajah tujuan untuk apa? Yang menguasai benua. Orang ini dari mana? Orang ini kita bilang nggak bisa. Kalau dari komiknya sampai sekarang ya, belum dapat asal usulnya dari mana, kampung mana, negara mana gitu. Oh, belum dijelasin. Jadi tepatnya kayak gimana ya kalau kita bilang, kayak ada bangsa, dia udah kuat. Sebenarnya bukan bangsa, malah suku gitu. Contohnya lah suku Viking gitu. Tapi kan suku Viking kita tahu kan, kayak di Nordik gitu. Suku Viking tuh kayak nggak ada tempat. Lebih tepatnya nggak ada tempat. Nggak ada tempat. Orang ini ngejajah aja. Ngejajah gitu. Iya. Pertama orang ini Eldian. Marley ini suku asli Marley gitu. Penduduk pulau Marley. Marley. Oh, Pulau Marley. Pulau Marley. Enggak, di Pulau bukan di pulau ya, di negara Marley itulah yang dijajah selama Eren. Pulau Paradis di mana? Bentar.
Oh iya, di pulau lebih tepatnya gini sih, orangnya yang ngejajah Paradise, Siapa? Eldian. Ya, Ngajah Paradise. Hmm, Sukunya di situ Marley kan? sukunya iya Marley. Nah, udah. Cuman ya gimana ya kita bilang, karena perang saudara tadi, enggak deh, ini tuh Gimana tuh? suku Paradise itulah yang punya si ini, punya si Marley malahan. Hmm. Nah, jadi kan gini, Bentar, suku Paradise punya Marley. maksudnya tuh di Paradise ini lah, ini enggak lah, maksud iya ya punya Marley, Hmm. paham kan? Maksudnya gitulah. Dah, suku Eldian nih yang pertama udah nguasain Marley, Ya. kan ngejajah Paradise nih. Nah, udah pas ngejajah Paradise, orang ini berhasil. Kenapa berhasil ya? Karena inilah, karena apa ya namanya tuh? Titan Ymir. Ya, Titan Ymir itu tadi dengan kekuatan Ymir lah. Nah, terus asal muasalnya tuh ya dari Ymir ini nahan tombak sebenarnya. Maksud lo? Jadi gini, pasukan yang Marley ini di chapter berapa dia ada nyampain kalau dia nih udah kalah, Hmm. tunduk sama King Karpris nih. Ya. Terus tahu Spartan film 300 itu. Ya, ya. Nah, kayak gitulah persis gitu. Si Raja Karpris ini malah bilang gini, udah nyerah aja, kalian tetap kalah sama aku. Hmm. Tapi karena anggota Marley tadi, pasukan Marley itu punya harga diri, nggak mau, lemparlah tombak. Yang kena malah si Ymir. Dari situlah mati Ymir, diambil sama ini, dipotong-potong itu kan, yang dibunuh. Dia itu dijadiin makanan. Ah. Nah itu, Pertanyaannya adalah siapa sih yang ngedoktrin warga dalam tembok itu bahwa warga-warga Pulau Paradise itu adalah iblis gitu? Kenapa? Kan orangnya nggak ada salah. Kenapa dikata-katain itu? Gitu. Gimana lang? Menurut kau? itu yang ngedoktrinnya tuh kalau aku bilang ya, kalau dari animenya itu adalah ini petinggi-petinggi Marley. Hmm. Jadi petinggi Marley ini kayak biar kan kayak gini lah misalnya nih. Kan kita nggak mau numbalin rakyat sendiri gitu kan. Numbalin Jadi dalam konteks penghidupan ya contohnya kayak jadi tentaranya gitu yang otomatis notabene pasti bakalan mati gitu. ya Misalnya betul. nih kita mau ngelempar orang ke perang pasti pasti kan resikonya mati gitu kan. Hmm. Jadi kan ya kalau aset negaranya sendiri yang hilang buat apa? Mending nyuruh orang lain gitu kan. Ya, ya. Jadi dibuatlah doktrin tadi seolah-olah Karprit ini dia nih yang ninggalin, dia kabur. Nah, jadi kan Marley-Marley yang Eldian yang tersisa di Marley di Paradise Island itu kan jadi ini, jadi trigger marah gitu. Karena itu yang selalu ceritain gitu. Kayak kita lah contohnya. Dulu kan Indonesia dibilang yang korupsi itu kita kerja rodi gitu, ya kan? Yang ini, yang apa nih? Kita kerja Rodi, padahal Padahal kan apa aslinya nih untuk petinggi-petingginya yang korupsi. petingginya sendiri yang korupsi ya kan? Padahal Kan Belanda udah jadi bayar kita gitu kan? ah, kan ya begitu juga lah yang kisah di Paradise tadi. Kayak kita kan jadinya benci sama Belanda kan dulu kan. Sekarang nggak tahu kebenarannya ya gitulah. Jadi Marley itu mikir kayak gitu daripada aku masukin prajurit anggota aku sendiri, mending suruh para Eldian aja lah kata. Ya, dengan iming-iming mereka tuh, oh kau jadi pahlawan loh kalau misalnya ini, Iya, jadi pahlawan gitu. biar ada Padahal sebenarnya motivasi nggak aja gitu. gitu kan? Mm-mm. Jadi pahlawan dan jadi bangsawan gitu. Soalnya kan dibuat-buat cerita juga masalah sama si Tybor tadi kan. Ya, ya betul betul. Oh ya berarti bisa disimpulkan kalau misalnya ya rumor-rumor dan doktrin itu udah ada dari leluhuran yang dibuat cerita tentang Helos sama Udah, keluarga Taibur itu ya kan? udah lama ada. Jadi kalau dibilang siapa yang ngedoktrin ya asal usulnya udah pasti kan. Kayak petinggi-petinggi Marley yang menang atas kaum Eldian gitu. Oke, oke. Nah, terus kayak ini. Pertanyaannya nih sebenarnya kenapa Eren bisa mati? Di final akhir. Heeh. Iya, iya, iya. Lebih tepatnya Hmm, kayak gitu. Karena gini, beberapa kali kesempatan udah dicoba kan. Misalnya si Eren nih ditembak sama Gabi, belum mati juga di apa nih di apa? ya di season pertama gitu ya, dimakan gitu kan. eh nah, itu kenapa tuh Pak? Sebenarnya Eren ini kayak
sama Ymir juga gitu, paham kan? Kan orangnya punya kekuatan regenerasi yang kuat gitu kan. Ya. Tapi kok bisa Ymir tiba-tiba mati gitu? Sama Mm-mm. tombak lagi. Nggak Kayak kena gitu di lagi dah. tengkuknya lagi kan tombaknya kan. Harusnya kan Hmm, kelemahan Titan kan di tengkuk gitu. iya. Balik lagi sama kayak tadi. Kayak Eren karena dia udah ngerasa kayak, ah udah selesai lah aku. Kayak misinya udah tercapai gitu kan. Eh, tapi kau tahu fakta nggak Lang? Nggak ada Titan Apa Shifter tuh? yang mati nggak dimakan. Betul Dari nggak? generasi-generasi. Ya Maksudnya? kan? Faktanya adalah nggak ada Titan Shifter yang mati kecuali dimakan. Nggak ada yang dibunuh, dibelah, diapain. Oh iya, Semuanya pasti nggak ada. dimakan, dipindahin. Betul nggak? Dimakan gitu, dipindahin. Hmm. Iya, karena serumnya itu kan emang gitu konteksnya. Jadi tadi ini, Berarti Titan Shifter itu kan secara tidak langsung Titan Shifter nih abadi lah ya istilahnya. abadi. Dan berarti orang-orang yang Kayak mati ini, kayak tau Eren, nggak? Ymir ini mati memang atas kemauan mereka sendiri gitu. Emang atas kemauannya sendiri. Emang gimana? Kalau kita bilang dah putus asa, patah semangat gitu mungkin ya lebih tepatnya. Kayak udah selesai, ah ngapain lagi gitu. Nah, terus selanjutnya kan ada lagi nih teori. Apakah oh ini udah terjawab sih sebenarnya. Oh gini, Malam ini ya. nih, ini pertanyaan yang kayak ini. Apakah eh, Titan selain Attack Titan itu bisa jadi founding Titan? Jadi founding Titan. Ya, selain Attack Bisa, Titan nih, cuman bisa nggak? Kan dari yang bisa, kita lihat, cuman persyaratannya alah, kan cuma dua. udah ini gak usah dijawab. Pertanyaan bodoh. Udah terjawab sih sebenarnya. Nah, selanjutnya adalah kenapa Sharon perlu JK untuk mengendalikan Titan di tembok? Padahal kan dia bisa-bisa aja. Karena kan dia founding Titan juga. Yang aku baca ya, founding Titan nih, biar lebih koordinatnya lebih bagus, harus ada dua. Kan bagi orangnya sama-sama founding Titan ya tuh kan, cuman nggak sempurna gitu. Wait, berarti kalau mau mengendalikan itu harus ada dua founding Titan. Lebih tepatnya karena orang ini masih hidup, founding Titan itu kebagi gitu. Kekuatannya, Tahu kan? Ya, setengah-setengah. Jadi Oh gitu, persyaratannya cuma gitu dua. konsepnya. Iya, persyaratannya dua. Bersentuhan dengan bangsawan sama raja darah bangsawan kan? Darah Ya, kebangsawanan kan? mm-mm. Kan darah bangsawan yang masih hidup cuma dua. Ya, Dik sama si Historia sama Victoria. JK ya. Nah, jadi daripada dia iniin Zek, Victoria mending Zeki kan. Biar maksudnya kayak udah tahu gitu saya ini kayak Victoria susah nih buat di ini dikibulin gitu. Biar Bukan gak bukan susah gak buat nyerah. kebulan Pak. Kawan dia soalnya. Nah, Kawan aku nih. iya, enggak, ya habis itu pun susah untuk terima gitu. Maksudnya kayak pasti kan masih ada perlawanan gitu kan. Enggak Hmm. satu visi. Sedangkan si ini kan si JT kan emang mudah kali gitu. Bahkan dia pura-pura pun bisa gitu. Ya karena pun memang ya founding di tanah di ZK gitu. Sampai juga dia minta ke Lebih tepatnya Historia. lebih tepat sih nggak berharap ke founding titannya gitu. Jadi harus satu founding titan bisa sebenarnya kan. Cuman ya karena si titan ini spesial ada darahnya bangsawan tadi, Oh ya. Jadi kuncinya tuh bukan di founding di tanah tapi bukan di di founding titan. darah bangsawan ya. Hmm, Oke. Nah, habis itu kan ada satu hal lagi yang aku masih belum mengerti nih. Dan kayaknya itu apa tuh? belum selama yang aku nonton di anime atau di manga, aku nggak baca manga. Selama yang aku nonton di anime, ini pertanyaannya belum terjawab nih. Kenapa Sharon tuh ketawa pas Sasha mati? Padahal di live actionnya mereka eh Ah, Generation mah sampah, nggak usah dilihat. Jadi ya bayangin aja bisa bisa hilang seorang Ackerman gitu. Jadi sebenarnya si Eren ini udah lihat, udah tahu gitu. Kalau kita bilang kayak siapa ya? Kayak ini dia udah tahu masa depan tuh cuman masih meragukan pertama ya makanya tetap dilakuin kayak si Sasa ikut apa tuh ikut ini operasi itu tahu kan ya. yang ngancurin itu tuh makanya Mm-mm. diikutin jadi pas dia lihat Sasa mati itu dia makanya kenapa dia ketawa ya itu lagi balik lagi dia kayak oh iya betul juga rupanya ini kayak takdir yang nggak bisa di iniin nggak bisa dielak gitu. Oh betul nih rupa penglihatan aku ya. Gibe gitu. Kalau kita bilang kayak kita ini kayak kita di Jaku tahu kan Iya. kan masih kayak pernah aku kayak pernah kesini gitu pasti kan masih ragu kan Mau nah kalau ngecek ya, kita oh ini rupa betul nih. mau ngecek itu betul apa enggak rupanya betul gitu emang nggak bisa di gimanain gitu nggak bisa diubah ya lebih tepatnya
Oke, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa? Misalnya Ackerman ini sebenarnya apa gitu? Kok orang ini spesial kali, begitu kuat segala macem, susah mati Sebenarnya ya kan? Agarman nih sebenarnya bangsa, bukan bangsa sih lebih tepatnya, ya subjek Ymir lah lebih tepatnya. Orang banyak di komiknya dibahas itu subjek Ymir. Ya. Kenapa dia bisa kuat? Sebenarnya tuh dari serum Titan. Oh, orang Ya, ini disuntik serum. orang ini subjek Ymir, nggak suntik serum ya, lebih tepatnya kayak kayak anaknya kan Ymir nih. Kan orang ini kan mau gimana ya, mau nyari Titan sebanyak-banyaknya gitu. Misalnya nih kayak dikasih ke ini, kok nggak ngefek gitu, paham kan? Ya. Kayak nggak ngefek. Rupanya dia ngefek, tapi ke ini power mereka lebih kuat nalurinya. Hmm. Maksud Koni dikasih kayak mana tuh? Disuntik apa di apa? Kalau itu nggak dibahas di manga sih, cuman dibilang bahwa Ackerman ini subjek Ymir ya, kayak mungkin kayak kelinci percobaan gitu mungkin. Berarti masih masih belum terjelaskan. Masih belum terjelaskan apakah itu lewat serum atau gimana. Tapi kayaknya kalau serum kan nggak mungkin ya, soalnya itu kan dari zaman dahulu kali gitu. Sedangkan serum yang kita lihat aja pas masanya ayah si Eren gitu kan. Jadi Ackerman ini udah ada pas zamannya Raja Fritz lari ke tembok atau sebelum itu memang orang udah ada? Udah ada, cuman belum ada kekuatannya. Kan pindah ke tembok Ah, kan ini pas Ymir mati kan. iya. Nah, jadi pas Ymir mati itu udah dimulai lah kayak subjek gitu sama anggota bangsawan gitu. Oke oke Dan oke tahu nggak oke. Apa tuh? sebenarnya fakta yang lebih ngerinya dari Ackerman nih, karena orang ini dapat kekuatan kayak gitu kan. Ya. Kaum orang ini dapat ini jadi tangan kanannya raja, Hah? kaisar lah. Iya, dari tangan tangan kanannya raja gitu. Pengawal pribadi, bukan pengawal pribadi ya, kayak Anbu lah kalau di Naruto mungkin ya, gitu kan ya. Siapa? Pengawalnya gitu Siapa? lah. Ackerman. Bukannya orang nih Orang kita, oh, justru nggak bisa dikendalikan ya? Nggak bisa dihapus ingatannya segala iya, macem. iya. Cuman karena setia tadi mau orang ini. Nah, Contohnya siapa yang jadi pengawal raja? nah itu nggak dibahas. Cuman pokoknya dibilang kalau Ackerman nih dulunya tuh tangan kanan para raja. Oh, tapi pernah ada. Pernah ada dibahas. Lah terus kenapa orang ini dibunuh? Nah, itu yang anehnya. Satu, karena ingatan orang ini nggak bisa dimanipulasi, Hmm, ya kan? hmm, Kayak yang di tembok tuh, makanya para Ackerman ini dibunuh karena nggak bisa dimanipulasi, otaknya nggak bisa diubah, ininya ingatannya nggak bisa dikendaliin. Jadi kayak daripada aku nanti, para raja kan pasti mikir kan ke kayak gini tuh. Misalnya nih, kok bisa ngendaliin yang semua ini kan? Terus ada satu yang bisa kayak nggak bisa ini ngebantah gitu. hmm. Pasti kok agak ini ada potensi bakalan ngebangkang gitu, betul nggak? Oh ya agak hati-hati yang karena Agak bawahannya tuh hati-hati tidak kan. bisa dikendalikan gitu. Hmm, mana orang ini dapat Titan lagi gitu, maksudnya kekuatannya Titan, lo nggak harus berubah dari Titan gitu kan, ngeri. Kalau kita bilang Hmm. mungkin Titan versi manusia nggak sih? Hampir mirip lah Ya, gitu ya. ya justru orang bahkan lebih kuat lagi daripada Titan-Titan Bahkan tersebut. lebih kuat gitu daripada Titan. Cuman pengaktifannya itu tuh. Nah, dia ada kayak syarat gitu untuk pengaktifan naluri orang ini. Oh, berarti Tahu nggak kesimpulannya gimana? kayak ini. Ackerman itu dulu pengawal raja. Cuman karena orang ini ingatan nggak Hmm, bisa dihapus, raja risau hmm. sehingga mereka dibunuh-bunuhin gitu ya. Lebih tepatnya di ini sih sama para raja nih dikhianatin ya. Soalnya kan Ackerman ini kan setia kali gitu. I see. Ya, ya, ya. Jadi hubungan mereka sama Azumabito apa? Siapa tuh? Hubungan Ackerman sama Azumabito apa? Kan Itu ada nggak tuh waktu dibahas sih. Azumabito datang ke Ah, Paradise, kan dia notice bahwa oh Mikasa ini ada hubungan sama aku. Ya apa hubungan Ackerman sama Azumabito jadi? ada yang bilang karena Oriental ya fisik orang ini. Ciri Hmm, khasnya Oriental. Dia tuh cuman pembahasannya kurang angkup ya, kurang jelas sih bagiku. berarti tidak dijelaskan apa hubungannya sama Azumabito. Tidak jelas, nggak jelas. Bukan nggak jelas, lebih kayak mungkin ada dibahas dalam berkata berapa, cuman kayak kurang gitu, kurang paham kita dibuatnya. Mungkin hanya karena fisik mereka sama, kan, sama-sama rambut hitam, sama-sama lebih Hmm. tepatnya kayak ke Jepang-Jepangan ya kan. Dan baik lagi cara pembahasan nanti yang Kopon pun kan ada ditanya itu sama si Sasa ya.
sebelum Sasa tewas? Siapa? Eh, Sasa yang nanya, bukan kan? Ah, ya kira-kira gitulah. Pokoknya ada lah yang lupa siapa yang nanya. Kenapa? Dia nanya kayak Onyan Kopon kok kulit kok hitam gitu. Hmm, Jadi dijelaskan lah sama Onyan Kopon. Kan kita taunya kan ini apa tuh cuman ada ras kayak Jaeger gitu. Bukan Jaeger sih lebih tepatnya yang ada di dalam dinding sama yang di luar dinding gitu. ya kalau nggak Terus putih sama mateng lah kayak Ymir gitu iya kan. gitu. Yang itu hitam Nggak, kali belum ada, belum belum nggak pernah ada lihat gitu. orang nih. Jadi pembawaannya si Onyan Kopon ini bagus gitu jelasinnya. Iya betul. Lebih menarik kalau ditambahkan orang-orang seperti itu. Betul nggak kakak ini? Sepertinya tuh apa nih lebih Enggak, menarik kalau Tuhan, Tuhan Tuhan menciptakan berpikir lebih orang-orang yang menarik berbeda, kalau menciptakan orang-orang berbeda-beda. yang berbeda. Nah, jadi kan agak gimana gitu kan? Ya. Nah, dia bilang kan di awal-awal season tuh kita diperlihatkan Colossal Titan yang menghancurkan distrik Singang-Sinan. Hmm. Terus di akhir-akhir kita tahu faktanya kalau misalnya Colossal Titan ini dia bisa berubah menggunakan seperti efek nuklir gitu, Hmm. ya kan? Kenapa pas Bertolt berubah di awal-awal yang di Singang-Sina ataupun di tembok tembok apa ya tembok Maria ya berikutnya. Ya. Nah, di wall wall Maria dia tuh nggak meledak nuklir, Lang. Kenapa Hmm. waktu di terakhir-terakhir kita baru tahu bahwa oh apa nih Colossal Titan tuh bisa meledak nuklir kayak Titannya Armin gitu. Ini sih itu mungkin ya karena tujuannya beda gitu. Gimana tuh? Ya tujuannya kayak ini kayak si Bertolt. Tujuannya apa? Ngancurin dinding kan? Nah, Ya kan? ya, Jadi kayak pasti dinding gitu. Dinding pasti tebal. Ya kan? ya, Pasti yang dibutuhkan tuh ini satu titik aja untuk dipecahin, dihancurin. Paham kan maksudnya? Kayak ini ya. kan eh, pintunya kan ngelilingin. Jadi nggak mungkin lah ngancurin semua gitu. Ya udah hancurin satu aja, satu bagiannya pasti bisa dihancurin gitu. Jadi yang dibutuhkan tuh kan tenaganya, tenaga dari kolosal titan tadi, Tapi kan lebih bukan bagus efek kalau misalnya ledakan. diledakin temboknya dalam skala besar. Jadi agak lebih susah tutupnya. Kenapa nggak Lebih dilakukan? tepatnya ini, orang ini kan tujuannya ngeledain, terus biar masuk titan kan, ya Ngeledain, kan? wait. Ngeledain apa ini? Ngebolongin. Ya ngebolongin, nolongin salah salah salah, Nah, ya kan? hmm, Nah, jadi kayak dihancurin untuk gini, gini, misalnya nih, kan kemarin kan ada tuh di season satu dihancurin sama si Kolosal Titan, hmm. kan udah dihancurin, para survei Cup ini kan sibuk sama dia kan, Pas kapan nih? Di season kayak satu. iya season satu, Siren Season mati, satu, season satu pas kapan nih? season satu pasti ini bedain dinding, bukan yang pertama, Yang kedua. ya Nah, kan, terus, dan dibedain gitu kan, para survei Cup kayak gini kayak ngelihat yang paling tinggi, paling gede kan, hmm, pasti kayak ih ganas nih yang ini dulu lah gitu paham kan pasti kayak kocar ya. kacir dia tuh nah efeknya gitu juga dia kayak lebih untuk biar jadi bahan pusat perhatian gitu sama juga kayak Rainer ya kan Rainer kan armor titan kan kenapa nggak ditabrak sama Rainer betul kan Karena nggak cukup masif damage Rainer. Beda Pak sama iya kolosal. iya tapi kan ototnya kan dari ini kan besi kan kalau kita bilang besi itulah keras lah ya kan Tapi nggak bisa Pak, temboknya tebel. Rainer tuh dia bisa But, ini pintu gerbang bisa dijebol, tembok nggak bisa iya kayaknya. yang dijebol kan pintu gerbang sama dia. Iya, Nah, tujuan kolosal ini kan biar dua dua tempat, dua lubang yang lebih tepat memperbesar gitu satu area. Kalau aku bilang kenapa nggak pakai ledakan nuklir aja gitu kan? hmm. Ledakan nuklir kan ke bawah, Apanya nih ke bawah nih? ledaknya ke bawah gitu kayak Armin yang maksud kok Armin itu kan, yang Ah, ngancurin itu kan, ah. kayak perhambur gitu lah mungkin ya kalau disebut. Tapi kan efeknya kan bisa ke mana-mana Pak. Nggak mesti ke bawah aja. Dia kan Iya. satu area tuh gede. Tapi kan ya satu area gede, tapi lebih tepatnya tuh gini, mending si Bertoknya masuk ke dalam dulu, baru ledakin nuklir mungkin. Kalau itu masih masuk akal nggak? Paham nggak maksudku? Iya, tapi aku di sini concernnya kenapa nggak?
dia ledakkan aja supaya temboknya tuh rusak lebih besar. Kenapa cuma disepak? Ya, disepak tadi lah biar Titan-Titan yang ikutnya tuh nggak hancur. Kalau dia ledakan nuklir pasti kena juga hancur pasti. Oh ya, itu make sense. Betul. Kasian Betul. kan? Betul. Sehingga sehingga gini apa nih, ketika Titan-Titan hancur, warga-warga bisa mengungsi banyak. Nah, dia ada alasannya gitu, kayak untuk ngancurin. Kayak apa ya? Kalau kita bilang kayak Armin lah contohnya. Kalau dia buat ini nuklir, ledakan nuklir itu, ototnya kan jadi tipis. Oke, kalau kita bilang apa kan di sisi ini kan orang ini belum pernah nyoba gitu. Pernah sih nyoba sekali pas Eren kecil ya kan. Nah, terus kayak eh ini udah kayak dihitung-hitung gitu sama orang ini. Kayaknya lebih cocok untuk ditendang sih daripada diledakin gitu. Kenapa? Kenapa lebih cocok ditendang daripada diledakin? Ya, pas pertama pas bapak mamanya si Eren mati kan ditendang sama ini. Ditendang juga maksudnya gerbangnya kan. Ya, betul. Jadi kayak gini. Nih kalau kau nih, kau lebih nyobain hal-hal yang kemungkinannya kecil atau udah pasti ini hancur gitu. Paham nggak maksudku? Hal yang udah pasti sama yang hal masih mungkin. Pasti kau milih yang pasti kan? Tapi tergantung fungsinya, Pak. Kalau misalnya Ya, kalau misalnya ya kan tujuannya ini. itu untuk meratakan manusia di dalam tembok, ya mending pakai ledakan nuklir aja. Tapi ngeledakin nuklir pasti nggak semua ini. Lagian tuh tugas orangnya bukan hancurin manusia di dinding, Oh ya, ya itu tujuannya. Tujuannya kan untuk ngerebut buka Founding jalan. Titan. Ya. Hmm, ngebuka jalan lah lebih tepatnya dulu yang pertama kita tahu kan. Oh ya, Kalau orang ini Founding Titan nyari jalan dulu kan. awal-awal. Hmm, nyari-nyari dulu. Jadi ya dihancur. Misalnya nih, dia langsung ngeledakin, mati yang jadi Founding Titan ya. Kan agak ribet jadinya kan. Yuk, Harus cari tahu siapa lagi gitu. Jadi ya tujuan orang ini pun juga mata-mata dari awal. oke, oke, Lang. Oh, Lang, ini aku buat rumah dulu udah habis nih. Oke.